Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Bahwa dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kisah Wali Songo Supramanusia. Bahwa Wali Songo hidup antara abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi yang berada di tanah Jawa. Bahwa sosok mereka kerap ditampilkan sebagai supramanusia yang memiliki kesaktian dan karomah. Bahwa kisah Wali Songo tak resmi diajarkan dalam kurikulum sekolah. Bahwa cerita mereka lebih akrab dari sejarah tutur. Wali Songo dikisahkan sebagai sosok penting dalam penyebaran agama Islam. Bahwa dengan memadukan Islam dengan kebudayaan nenek moyang, sehingga penyebaran agama Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Bahwa kesaktian Wali Songo yang dituturkan dari masa ke masa merupakan sebuah pengakuan sosial. Konstruksi itu yang membuat status wali disematkan kepada mereka. Bahwa tidak ada satu lembaga Islam pun yang bisa menjadikan seseorang sebagai wali atau ulama pada waktu itu. Maka pengakuannya dengan cara yang khas. Pertama, digambarkan sosok supramanusia yang penuh legenda. Bahwa ada yang mengatakan Wali Songo mulai populer di masyarakat, tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang dapat memastikan. Namun menurut sebagian para sejarah, istilah itu muncul dan diberikan oleh generasi ulama atau masyarakat setelahnya. Bahwa 9 dalam Wali Songo diambil dari kosmologi orang Jawa yang kala itu menganut agama Hindu dan Buddha. Bahwa masyarakat Jawa kala itu meyakini bahwa alam semesta diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Ada 8 dewa penguasa mata angin. Di antaranya ada dewa penguasa arah pusat, yakni Wisnu, yang berada di sebelah utara. Yang kedua ada Dewa Iswara yang berada di timur laut. Yang ketiga ada Dewa Sambu yang berada di sebelah timur. Dan selanjutnya ada Dewa Maheswara yang berada di sebelah tenggara. Dan selanjutnya ada Dewa Brahma yang berada di sebelah selatan. Dan ada juga nama Dewa Rudra yang berada di barat daya. Yang kemudian ada Dewa Mahadewa yang berada di sebelah barat. Dan selanjutnya yaitu ada Cangkara yang berada di barat laut. Dan satu lagi penjaga titik pusat yaitu Dewa Siwa. Bahwa ada yang menyebutkan konsep kosmologi dalam Hindu itu yang kemudian
diadopsi menjadi Wali Songo. Ada beberapa ragam versi bahwa menurut cerita menyebutkan Wali Songo berjumlah 8, yakni Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, dan Sunan Giri. Dan ada juga Sunan Magdum Ibrahim, ada Sunan Alim, dan ada Sunan Mahmud, dan selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Ada juga cerita Babat Cirebon yang menyebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang yang meliputi Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus. Dan juga ada Sunan Kalijaga dan Syekh Majagung. Dan ada juga Maulana Maghribi, ditambah lagi dengan Syekh Bentong, ada juga Syekh Lemah Abang, dan ada Sunan Gunung Jati. Dan sementara itu ada versi lain yang menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 13 orang. Adapun nama-nama orang itu, yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Jumadil Kubro, ada Syekh Maulana Maghribi. Ketiganya juga kerap dianggap sebagai bagian dari Wali Songo. Bahwa perbedaan jumlah itu memang kerap menimbulkan kebingungan, sehingga menyebutkan bahwa era Wali Songo menandai akhir dari era Hindu dan Buddha yang berada di Nusantara. Bahwa Wali Songo adalah simbol penyebaran agama Islam serta pendirian kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Mulai dari Kesultanan Cirebon sekitar tahun 1430 Masehi sampai 1666 Masehi. Terus ada juga Kesultanan Demak, yakni sekitar tahun 1500 Masehi sampai 1550 Masehi. Dan selanjutnya yakni Kesultanan Banten, yakni sekitar tahun 1524 Masehi sampai dengan 1813 Masehi. Dan ada juga Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Bahwa dakwah dilakukan dengan damai. Wali Songo melakukan apa yang disebut dengan akulturasi budaya. Dan ada juga yang menyebut unsur sufistik disampaikan Wali Songo. Hal itu ditunjukkan dengan sastra-sastra sufistik yang ditulis dalam bentuk tembang atau kidung atau syair. Bahwa selain itu Wali Songo juga menggunakan metode dakwah lewat asimilasi, yakni dilakukan dengan mendirikan pendidikan model kukuh atau model duku, atau yang disebut dengan asrama atau padepokan atau pesantren. Demikianlah kisah tentang Wali Songo Supramanusia.